Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Frilisya Angela Karito dari kelas C dengan NIM 4524091056. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang menjadi seorang mahasiswa yang berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif, dan rasa ingin tahu, dan cinta ilmu. Nah, berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu secara kenyataan atau logis untuk menghasilkan cara atau hasil baru dan termutakhir dari apa yang telah dimiliki. Yang pertama, ada makna berpikir. Makna berpikir itu disebabkan oleh anugerah Tuhan kepada kita dengan berupa otak. Dengan otak itulah dapat dibedakan dari makhluk-makhluk lain seperti binatang atau tumbuhan-tumbuhan. Jadi, jikalau otak dipakai sebagaimana mestinya, maka keistimewaan yang dimiliki seseorang itu akan menjadi lenyap dan tidak dapat berarti sama sekali. Tidak pula akan bertugas sebagai pendorong kemajuan masyarakat atau keluhuran dalam kehidupan ini. Seluruh ahli berpikir dan berpendapat bahwa kemajuan masyarakat itu terletak terutama pada cara berpikir, beku otak, dan senantiasa mengekor atau bertaklid adalah sebab utama pada umumnya kecerdasan otak itu sendiri, bahkan merupakan penyebab manusia menjadi tersesat, terjerumus ke lembah kemunduran dan kerendahan jahat. Nah, yang kedua, ada kecerdasan atau intelijensi. Tingkah laku manusia dinyatakan intelijensi berdasarkan kesanggupannya untuk melakukan tugasnya dengan cepat. Faktor kecepatan adalah kecepatan dalam menanggapi suatu perangsang atau stimulus. Adapun melakukan suatu perbuatan dengan mudah disebut fasilitas. Anak yang pandai melakukan pekerjaannya dengan kecepatan dan fasilitas tinggi adalah anak yang melakukan pekerjaannya dengan cepat dan mudah. Faktor intelijensi yang ketiga adalah faktor tingkat ketepatan atau kesesuaian diri dari suatu aktivitas. Jadi, intelijensi itu ada hubungannya dengan masalah efisiensi. Suatu ciri-ciri dari intelijensi yang tinggi ialah kemampuan untuk menangkap hubungan antara unsur-unsur dalam suatu situasi yang lain. Nah, yang ketiga ada kreatif. Menurut Erich Fromm tahun 1953 menyatakan bahwa dalam segala jenis kerja kreatif orang menciptakannya menyatukan dirinya dengan bendanya yang mewakilkan dunia luar dirinya. Tukang kayu membuat meja, tukang emas membuat perhiasan, petani bercocok tanam, pelukis membuat lukisan, semuanya menjadi isi bekerja dan objeknya menjadi satu. Manusia menyatukan dirinya dengan dunia dalam proses kreasi. Hal itu benar dalam kaitannya dengan pekerjaan produktif yang di dalamnya kita rencanakan produksi dan kita lihat. Menurut Fromm tahun 1953, proses pemikiran kreatif dalam lapangan apapun kehidupan manusia seringkali dengan apa yang disebut sebagai visi rasional. Demikianlah, kreatif berarti menciptakan ide-ide dan karya baru yang bermanfaat. Pemikiran yang kreatif adalah pemikiran yang dapat menemukan hal-hal atau cara-cara yang berbeda dari yang biasanya, dan pemikiran yang mampu mengemukakan ide atau gagasan yang memiliki nilai tambah atau manfaat. Nah, yang keempat, pendidikan berpikir. Pertama, fase inderawi. Di sini diberikan persoalan-persoalan dalam
setiap cabang ilmu itu yang merupakan pokok-pokok bab tersebut, dan dalam menerangkannya digunakan pendekatan pelajar secara garis besar, dan dalam hal itu diperhatikan kekuatan akal tersebut. Pelajar pada mulanya tidak mampu memahami sama sekali kecuali dalam jumlah yang sedikit, serta melalui pendekatan generalisasi dan contoh-contoh inderawi. Setelah fase inderawi, kemudian fase intervariasi. Di sini, kesediaan pelajar menerima ilmu itu tumbuh sedikit demi sedikit sejalan dengan beraneka ragamnya masalah-masalah cabang pengetahuan itu dan penanggulangannya sampai kepada penguasaan yang lebih tertinggi. Nah, materi yang kedua adalah ingin tahu. Ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Rasa ingin tahu itu makhluk lain selain manusia lebih didasarkan oleh naluri atau insting atau ideal chemistry. Naluri ini didasarkan pada upaya mempertahankan kelestarian hidup dan sifatnya tetap sepanjang zaman. Manusia juga mempunyai naluri seperti tumbuhan dan hewan, tetapi ia mempunyai akal budi yang terus berkembang serta rasa ingin tahu yang tidak terpuaskan. Dalam kehidupan manusia, setelah suatu masalah dapat dipecahkan, maka akan timbul masalah lain yang menunggu pemecahannya. Setelah tahu apanya, manusia mau tahu bagaimana dan mengapanya. Contohnya adalah evolusi tempat tinggal manusia purba pada manusia sampai modern, yaitu dari gua sampai pencakar langit. Contoh lain adalah dalam bidang kesehatan, setelah ditemukannya obat suatu penyakit, ada penyakit lain lagi yang dicoba untuk dicari obatnya, misalnya HIV atau AIDS. Untuk mengembangkan rasa ingin tahu pada anak, kebebasan si anak itu sendiri harus ada untuk melakukan dan melayani rasa ingin tahunya. Kita tidak bisa begitu saja menghardik mereka ketika tidak tahu atau malas saat mereka bertanya. Yang lebih baik adalah kita berikan kepada mereka cara-cara untuk mencari jawaban. Misalnya, apabila pertanyaannya tentang bahasa Inggris, berilah kepada anak itu kamus. Apabila pertanyaan tentang pengetahuan, berilah mereka ensiklopedia, dan begitu seterusnya. Karena belajar merupakan kegiatan bebas untuk memuaskan rasa ingin tahu, tidak heran jika setiap anak mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah, materi yang ketiga adalah cinta ilmu. Cinta ilmu adalah cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap pengetahuan. Ilmu adalah sebuah konsep, sebuah nama, sebuah istilah. Apa sih yang disebut dengan ilmu? Pertanyaan ini menurut konsepsi yaitu isi atau pemahaman dari konsep. Ketika jenis aktivitas manusia yang membawa pada pencapaian pengetahuan tersebut diuji pada setiap peradaban, kita temukan bahwa terdapat bentuk pengetahuan, body of knowledge, yang tersusun secara individual yang dapat dikarakterisasikan sebagai disiplin. Maka, sebagai pendekatan awal, kita menyebut bentuk pengetahuan terorganisasi itu sebagai disiplin yang tersistemasi dengan model tertentu yang
pada saat yang sama membawa pada pengembangan pengetahuan itu sendiri. Setiap disiplin akhirnya merupakan bentuk pengetahuan yang pada saat sama diekspresikan dengan istilah ilmu. Untuk mencapai sekurang-kurangnya definisi awal tentang ilmu, tampaknya kita harus menguji hanya karakteristik esensial dari disiplin itu. Pendidikan di sekolah tampaknya belum cukup untuk membuat generasi baru ketika baru kita mencintai ilmu. Sekolah tampaknya harus diperluas fungsinya dari sekadar mengikuti kurikulum yang ada. Harus ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong murid-murid mencintai ilmu. Harus ada pula kerjasama antara pihak lembaga pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi dengan lembaga-lembaga ilmu dan industri untuk menunjukkan bahwa ilmu yang mereka pelajari adalah real dan berguna. Terima kasih.